Bu. Yang kemarin WA Ibu ya? Iya Bu. Gimana Indah kabarnya? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah. Dari mana Indah tadi? Tadi habis dari ngumpulin tugas Bu. Oh, ini jam istirahat ya? Iya. Nggak apa-apa emang waktu istirahatnya dipakai? Nggak apa-apa kok Bu. Oh gitu, oke. Kemarin Indah WA Ibu ya, bilang katanya pengen ketemu sama Ibu. Ada apa nih? Mau cerita Bu. Oh, Indah mau konseling? Iya. Sebelumnya Indah dapat kabar kalau mau konseling datang ke sini dari siapa? Dapat dari teman Bu. Katanya kalau ada masalah terus mau cerita bisa datang ke Ibu. Oh gitu, berarti ini pertama kali ya? Iya Bu. Oke, berarti Indah sebelumnya belum tahu konseling itu apa? Belum tahu Bu. Mungkin Indah pikirnya kalau punya masalah datang sini aja ya. Oke, jadi Indah, Ibu mau jelasin dulu ke Indah. Jadi jadi Indah datang ke sini itu berarti Indah sukarela ya datangnya. Iya. Ibu mau menjelaskan apa itu proses konseling. Jadi proses konseling itu adalah pemberian bantuan dari konselor atau ibu sebagai guru BK kepada konseli atau Indah sebagai siswanya yang Indah merasa bahwa Indah itu memiliki masalah. Nah, kita akan menyelesaikan masalah yang Indah miliki. Terus dalam proses konseling itu ada beberapa asas. Yang paling penting itu adalah asas kerahasiaan. Karena biasanya untuk konseli atau untuk peserta didik atau siswa seperti Indah ini kadang masih ragu untuk cerita sama orang lain atau mungkin orang yang baru Indah kenal gitu kan. Kita kan sebelumnya belum pernah komunikasi nih, kayak ketemu langsung gitu kan. Mungkin Indah masih canggung-canggung, takut nanti Ibu sebarin kalau Indah cerita gitu kan. Nah, Indah usah khawatir. Jadi dalam konseling itu ada namanya asas kerahasiaan. Jadi setiap permasalahan yang Indah ceritakan di sini, ceritakan sama Ibu, itu Ibu nggak bakalan sebarin kemana-mana. Jadi ini rahasia antara Ibu dan Indah aja. Jadi Indah boleh cerita apapun permasalahan yang Indah merasa itu jadi beban buat Indah. Apa Indah udah paham? Udah Bu. Oke. Udah siap buat cerita belum? Insya Allah siap Bu. Gak apa-apa, ceritain aja semuanya. Kalau misalkan memang itu jadi beban buat Indah, nanti kita selesaiin bareng-bareng. Apa nih yang bikin Indah datang ke sini? Cerita apa? Itu Bu, jadi kayak saya tuh kesel Bu sama kedua orang tua saya karena mereka itu kayak nggak ngebolehin saya main sama anak cowok gitu Bu. Saya juga nggak tahu kenapa. Jadi tiap saya main sama cowok apa ada temen cowok yang mau ke rumah saya tuh selalu kena marah Bu, selalu nggak boleh. Oh, jadi orang tua itu suka ngelarang Indah kalau main sama cowok-cowok ya? Iya. Indah ini temennya mayoritas banyak cowok apa ceweknya? Ceweknya Bu, kalau misalnya cowok itu paling cuma karena disuruh jemput apa karena kebetulan satu kelompok jadi ngerjain bareng gitu Bu. Sebelumnya udah ini pertama kalinya Indah dimarahin sama orang tua apa memang udah beberapa kali? Udah beberapa kali Bu, jadi makanya saya kayak kesel gitu Bu, kenapa kayak kan cuma teman gitu Bu, kenapa nggak boleh? Sebelumnya orang tua udah pernah ngejelasin belum sih kayak misalkan apa sih alasannya orang tua untuk melarang Indah tuh main sama laki-laki atau mungkin laki-laki nggak boleh datang ke rumah? Soalnya kan kadang orang tua tuh ada yang cuman marah-marah aja, nggak boleh nggak boleh laki-laki nggak boleh datang ke rumah, kamu nggak boleh main sama laki-laki gitu. Atau ada juga orang tua yang kayak misalkan sama anaknya dimarahin tapi dikasih penjelasan juga. Kalau orang tuanya Indah ini mereka melarang Indah itu ngasih alasan nggak sih sama Indah? Enggak Bu, jadi kayak langsung cuma marah-marah aja kayak kamu tuh ngapain temen cowokmu tuh kesini, terus kamu tuh ngapain temenan sama cowok, cuma gitu aja Bu. Tapi nggak dikasih kejelasan kenapa kok saya selalu kena marah kalau main sama cowok apa ada cowok ke rumah gitu Bu. Jadi mungkin itu yang bikin Indah bingung ya. Iya. Kenapa orang tua tuh hanya melarang tapi nggak menjelaskan gitu. Oke. Indah berapa bersaudara sih? Ada 2 Bu sama kakak saya. Perempuan atau laki-laki? Perempuan. Perilaku yang diberikan sama kakak Indah sama Indah kalau misalkan ada teman laki-lakinya datang ke rumah
sama atau beda? Kalau itu sih saya nggak terlalu tahu ya Bu, karena kakak saya tuh dari SMA tuh udah keluar Bu, udah mondok, jadi nggak sama di rumah gitu Bu. Oh, ini ya berarti anak rantauan ya, Iya, jarang di Bu. rumah gitu. Tapi sekarang di rumah? Enggak, sekarang udah ini Bu, di sekarang. Oh gitu. Iya. Gini Indah, kalau misalnya Indah bingung sama keadaan, istilahnya kenapa sih kok orang tua saya selalu melarang saya temenan sama laki-laki gitu. Sebenarnya bagi ibu sendiri ya sebagai orang tua ya pasti khawatir ya sama anaknya, kenapa kok anaknya suka main sama laki-laki. Ya mungkin nggak setiap hari ya Indah ya, setiap hari apa nggak sih? Enggak sih Bu, paling kayak cuman kalau ini ada kerja kelompok terus bareng, terus kan kalau saya nge-Grab apa nge-Gojek itu kan mahal Bu, jadi saya kadang tak jemput biar murah juga. Jadi ya nggak setiap hari Bu, kalau pas ngerjain tugas aja Bu. Oh gitu. Kalau misalkan kayak gitu, berarti kan istilahnya mungkin orang tua Indah itu khawatir sama Indah, takutnya mungkin Indah kenapa-napa. Apalagi kan kita sebagai perempuan ya, itu lebih istilahnya 2 kali lipat lah ya, 2 kali lipat lebih rentan daripada laki-laki. Laki-laki kan istilahnya dia masih bisa jaga diri, dia masih untuk pergaulan itu kita masih nggak terlalu mikirin yang aduh nanti kalau misalkan aku pulang malam gitu kan. Kalau laki-laki kan jam malamnya bebas, kalau perempuan itu kan jam malamnya pasti ada batasannya kan. Mungkin orang tua itu khawatir sama Indah, cuman mereka itu belum bilang sama Indah. Nah, jadi ibu mau Indah membayangkan seandainya Indah jadi orang tua Indah. Nah, contohnya Indah orang tuanya ya, terus ibu anaknya. Nah, ibu itu dijemput sama teman ibu laki-laki untuk kerjain tugas. Nah, kalau misalnya Indah jadi orang tuanya, apa perasaan Indah tahu ada laki-laki datang ke rumah? Ya kesel sih Bu, kayak was-was gitu, takut. Ini ya khawatir gitu kan. Iya. Nah, karena sebelumnya mungkin awalnya waktu pas teman Indah datang, Indah tuh cuman Indah doang yang pamit sama orang tuanya. Misalkan, Bu saya mau ke tempatnya Ica misalkan, mau ngerjain tugas gitu, dijemput sama teman. Ternyata waktu pas orang tuanya Indah lihat laki-laki yang jemput gitu, tapi laki-lakinya hanya nunggu di luar, nggak izin sama Indah gitu. Mungkin itu yang bikin kekhawatiran orang tua Indah. Pernah nggak sih Indah itu teman Indah waktu pas jemput Indah itu datang ke rumah ngomong sama orang tua Indah? Nggak pernah Bu, karena takut duluan kalau mau ketemu sama orang tua. Takut sama orang tua Indah ya? Iya. Oh gitu. Kalau misalnya seandainya Indah jadi orang tua, terus ibu mau izin sama Indah untuk keluar ngerjain tugas, terus teman ibu yang laki-laki datang masuk ke rumah terus izin sama Indah. Menurut Indah sebagai orang tua, kekhawatiran Indah itu masih tetap khawatir anaknya ngerjain tugas tepat teman dijemput laki-laki, atau Indah mungkin lebih tenang? Kayak sih lebih tenang Bu, karena dia berani gitu loh Bu, kayak berani izin gitu Bu. Izin sama orang tua Indah Iya. kan? Nah, jadi gini Indah, sebenarnya kekhawatiran orang tua itu bagi anak itu kayak harus fair. Kenapa sih orang cuma dijemput doang khawatir banget gitu? Kenapa sih cuma main sama laki-laki doang khawatir banget? Iya, sampai kadang tuh teman-teman saya tuh jadi pada nggak mau ngejemput gitu Bu, karena takut, karena kayak udahlah kamu aja jemput, udahlah kamu aja, nggak mau sama Indah galak ibunya gitu. Oh gitu. Sebenarnya setiap orang tua itu khawatir sama anaknya, cuman perilakunya orang tua, tingkah lakunya orang tua itu setiap orang tua itu beda-beda. Nah, contohnya nih ibu kan punya anak nih di rumah. Ibu kalau misalkan anak ibu mau kerja kelompok, ibu selalu, kalau anak ibu yang jemput laki-laki, ibu selalu ngomong, ajak dulu temannya masuk, biar izin sama ibu. Maksudnya biar ibu itu percaya sama anak itu. Ibu juga walaupun ibu nggak begitu kenal, tapi ngeliat
raut wajahnya gitu kan, anak ini bisa dipercaya nggak nih nganterin anak ibu kerja kelompok gitu, padahal sebenarnya cuma kerja kelompok doang. Tapi kan sebagai ibu khawatir takutnya nanti di jalan nggak nyampe ke tempat temannya, atau mungkin mampir dulu, atau mungkin gimana kan, namanya orang tua kan khawatir. Nah terus tadi kan Indah udah merasa nih kalau misalkan seandainya Indah jadi orang tua yang seandainya Indah jadi orang tuanya Indah, jadi ibunya Indah, terus ngeliat temannya Indah datang ke rumah tanpa izin, cuman Indah yang ngomong, pasti kan kesel ya orang tuanya, kayak khawatir gitu. Tapi giliran temannya datang ke rumah, laki-laki itu izin sama Indah merasa lebih, walaupun masih khawatir tapi lebih lega ya, ngelepas temannya, ngelepas anaknya, ngelepas Indah gitu. Nah sama halnya kayak ibu yang ibu ceritain tadi, ibu merasa lebih tenang kalau misalkan anak ibu yang jemput anak ibu, laki-laki atau perempuan, itu datang dulu masuk ke rumah, bilang sama ibu, saya mau jemput, misalkan saya mau jemput Arum nih, mau ini ngerjain tugas gitu, di tempatnya ini gitu. Jadi ibu jelas, oh mau ngerjain tugas tempat ini gitu. Walaupun sebenarnya ibu juga nggak tahu nih rumahnya temannya anak ibu tuh di mana gitu, tapi ibu masih bisa lebih percaya. Terus ibu bisa titip pesan sama anak itu, sama yang jemput itu, jangan keluyuran ya, langsung pulang ya gitu. Jadi ibu di rumah tuh nggak begitu wasus, aduh nanti anak saya di mana nih, anak saya pulang jam berapa nih gitu. Jadi kekhawatiran orang tua itu nggak yang apa ya, bisa dibilang bagi anak kekhawatiran orang tua itu nggak semuanya penting gitu loh, kayak yang tadi Indah bilang gitu, kenapa sih cuma main sama sama cowok doang gitu kan, kenapa sih cuma dijemput doang gitu kan, kayak dimarah-marah. iya. Nah sebenarnya itu kan kayak hal sepele ya bagi Indah, cuma bagi orang tua itu penting, karena kan apalagi Indah perempuan ya, kalau mungkin kalau laki-laki emang ya udah nggak apa-apa sana gitu, tapi pulang jangan kalau misalkan perempuan itu lebih rentan. Apalagi untuk informasi buat Indah juga, zaman sekarang itu kayak banyak banget anak remaja sekarang itu kayak yang tingkah lakunya itu kayak parah gitu loh. Misalkan kayak gitu sukanya pacaran, sukanya keluar malam-malam gitu loh. Mungkin itu yang jadi kekhawatiran orang tua Indah gitu. Jadi mungkin untuk tahap yang pertama, setelah ini Indah bisa nih tanya, kalau seandainya nanti temennya Indah datang lagi ke rumah, Indah bisa tanya sama orang tua Indah. Yang pertama adalah tanya dulu alasannya, kenapa sih Bu kok aku nggak dibolehin main sama teman aku, itu yang pertama. Atau mungkin boleh Indah habis pulang sekolah ini deketin ibu Indah, tanya, Bu kenapa sih selama ini kalau aku mau main sama teman, kalau aku mau dijemput teman ngerjain tugas, kok aku selalu dilarang, kok aku selalu nggak boleh gitu. Karena kalau misalkan dua individu itu terjadi salah paham, maka hubungan mereka itu akan renggang, entah itu orang tua dengan anak, entah itu teman, sahabat, atau mungkin tetangga sekalipun. Kalau misalkan kita miskomunikasi, hanya bisa melarang tanpa diberitahu alasan, itu pasti kita merasanya kenapa sih dilarang gitu, ya kan, pasti kan. Nah sebagai anak, kalau misalkan orang tua nggak peka, istilahnya kan bisa dibilang orang tua Indah nggak peka nih, cuma marahin doang tapi nggak ngasih alasannya, jadi bikin Indah bingung kan. Jadi Indah tuh tanya sama orang tua, Bu kenapa sih selama ini melarang aku kalau misalkan aku mau keluar kerjain tugas dijemput sama cowok, padahal kan itu teman aku, kenapa gitu. Nanti dari situ mungkin orang tua bisa kasih tahu nih penjelasannya, gini loh nak, ibu nih khawatir atau gimana sebagainya gitu. Itu bisa jadi bahan pertimbangan Indah, oh berarti orang tua aku tuh peduli nih sama aku gitu. Terus yang kedua, ketika teman Indah datang ke rumah, kalau bisa sebelum teman Indah jemput, Indah tuh bilang sama teman Indah yang mau jemput, nanti jangan nunggu di motor ya, datang dulu ke rumah, masuk, izin, pamit dulu sama orang tua biar ibu aku nggak khawatir gitu. Terus kalian juga nggak jadi takut sama ibu aku gitu. Sebenarnya yang bikin takut sama orang tua Indah kan mungkin karena teman-teman Indah atau dimarahin ya gitu.
Tapi sebelumnya kalau misalkan Indah mau pulang nih, diantarin sama teman Indah, orang tua Indah pernah nggak sih marah sama teman Indah? Pernah Bu, jadi kayak dimarah-marah, kamu tuh ngapain kok dari tadi ngajakin anak saya keluar terus, padahal kan saya udah izin buat kerja kelompok gitu Bu. Jadi dia nganterin saya, dia juga yang dia jemput saya, dia juga yang nganterin saya pulang. Makanya dari situ kayak teman-teman cowok saya tuh jadi kayak takut Bu kalau mau ngejemput. Jadi mungkin yang bikin takut sama orang tua Indah itu karena mungkin dimarahin sama orang tua Indah. Itu bentuk dari kepedulian orang tua sebenarnya. Cuman kan kalau ibu sendiri sama anak ibu udah wanti-wanti, kalau kamu mau pergi sama cowok, kalau kamu mau ada istilahnya teman datang ke rumah untuk kerja tugas, sebelumnya bilang dulu sama ibu, bilang dulu, izin dulu gitu. Jadi ibu bisa kasih bahan pertimbangan, atau mungkin ibu bisa kasih nasihat gitu loh sama temennya anak ibu yang mau datang, hati-hati apa gimana gitu kan, nggak boleh pulang malam-malam gitu. Nah kedepannya mungkin Indah bisa menjalin hubungan yang istilahnya yang salah paham ini bisa dilurusin sama orang tuanya Indah. Terus Indah juga bisa ngelurusin tentang perilakunya orang tua Indah sama teman-teman yang mungkin teman-temannya juga salah paham sama orang tua. Iya, kayak apa sih kok cuma nganterin aja dimarahin, jadi gitu Bu. Iya. Kayak masih untung dianterin, masih untung dijemput, kok malah dimarahin, Jadi kesel ya teman-teman Indah. Iya, ibu juga tahu gimana perasaan teman-teman Indah kan, kayak gimana sih kalau kita dimarahin tanpa sebab, padahal sih kita niatnya baik ya. Iya. Oke, jadi dari cerita masalah Indah tadi, yang pertama mungkin Indah merasa bahwa orang tua Indah itu kenapa sih selalu melarang Indah keluar, misalnya mau kerjain tugas nih sama teman Indah, tapi selalu dilarang kalau misalkan cowok yang jemput, atau mungkin teman Indah yang datang ke rumah ngerjain tugas itu laki-laki, itu juga dilarang. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin salah pahamnya bukan ke orang tua ya, ke teman Indah. Kenapa sih teman aku dimarahin terus, atau mungkin teman Indah salah paham sama orang tua Indah, kerjanya marahin temannya karena temannya dikiranya ngajakin main, padahal kan niatnya baik, mau jemput sama mau nganterin. Terus dari permasalahan yang tadi nih, ibu mau nanya sama Indah, selanjutnya apa yang bakal Indah lakuin untuk merubah kesalahpahaman Indah sama orang tua Indah, dan merubah kesalahpahaman Indah sama teman-teman Indah? Mungkin nanti saya kayak nanya ke orang tua dulu ya Bu, kayak kenapa kok nggak bolehin, alasannya apa gitu. Terus juga nanti ke depannya saya juga bilang ke teman saya kalau misalnya mau ngejemput apa ngantar, nanti izin dulu apa bilang dulu ke orang tua, jadi biar orang tua juga kayak percaya gitu loh kalau ya ini anak emang nggak aneh-aneh, emang tujuannya buat kerja kelompok. Mungkin itu sih Bu. Oh, jadi Indah mau ngomong dulu ya sama orang tua Indah, istilahnya diperjelas ya permasalahannya, biar yang kemarin-kemarin itu nggak terjadi lagi. Oke, terus untuk sama teman-teman Indah gimana? Ya itu Bu, kayak bilang kalau semisal alasannya saya udah tahu nih kenapa, nanti saya bilang sama teman saya, sebenarnya tuh kalian sering kena marah itu sebenarnya alasannya kayak gini loh. Nah, maafin ya kalau emang keterlaluan sering dimarahin. Kalau untuk besok-besok kalau misalnya mau jemput turun dulu ya, izin, biarin dibolehin, ibaratkan orang tua juga kayak percaya. Oke, jadi gini dah, kita kan Indah kan sekarang masih di masa remaja nih, terus teman-teman Indah juga, jadi pemikirannya belum begitu, istilahnya kekhawatirannya Indah belum begitu banyak sama seperti orang tua. Kalau orang tua itu kan dia merasa kalau Indah merasa pergi ke tempat teman, Indah baik-baik aja, aku baik-baik aja nih, aku maksudnya aku nggak ada masalah kan, aku cuma mau ngerjain tugas.
Tapi orang tua Indah itu yang merasanya dia nggak baik-baik aja, dia di rumah khawatir atau mungkin dia di rumah bingung anaknya ini sebenarnya diajak kemana, karena kan Indah cuma izin mau ngerjain tugas gitu kan istilahnya. Jadi Indahnya merasa nyata-nyata aja, tapi ternyata di rumah orang tuanya khawatir gitu. Mungkin itu yang selama ini jadi kesalahpahaman Indah sama orang tua Indah. Kemudian yang kedua yang jadi kesalahpahaman sama Indah sama orang tua Indah adalah taunya teman Indah ini hanya dimarahin sama orang tua Indah, padahal niatnya teman-teman Indah itu baik, mau nganterin, mau jemput gitu kan. Nah terus untuk masa remaja seperti Indah ini masih masa-masa yang apa ya, banyak ingin tahu tapi banyak juga salah paham ya kan, kayak misalkan sama Indah sama orang tua Indah, teman Indah sama orang tua Indah gitu. Itu sebenarnya kalau misalkan diluruskan kayak kita nih, ibu berbagi informasi ke Indah gini, sebenarnya Indah udah paham kan apa yang dirasakan sama orang tua. Itu yang biasanya jadi salah paham. Tapi Indah juga penasaran nih, kenapa sih orang tua tuh selalu melarang? Kenapa sih nggak boleh ini, nggak boleh itu? Mungkin ada satu peraturan lain di keluarga Indah yang Indah masih penasaran gitu, atau mungkin sampai sekarang pun belum terpecahkan apa alasannya gitu kan. Itu yang itu yang membedakan Indah sebagai seorang remaja dan orang tua Indah sebagai seorang orang tua gitu. Mungkin Indah itu masih belum tahu banyak hal tentang istilahnya kehidupan orang tua gitu. Sebagai orang tua tuh harusnya seperti apa sih gitu. Sebagai orang tua tuh apa saja sih yang dikhawatirkan gitu. Sedangkan Indah yang paling sibuknya istilahnya yang Indah pikirkan hanya sekolah, belajar, terus mungkin bergaul sama teman-teman, atau mungkin hal-hal lain yang istilahnya belum seberat pemikiran orang tua gitu. Jadi kita sebagai seorang remaja, istilahnya mungkin ibu memposisikan ibu sebagai seorang remaja, ibu dan Indah harus ketika orang tua itu punya bukan prinsip ya, apa ya, pemikiran lain, kita harus berpikir dari sisi sebagai orang tua. Kalau misalkan orang tua aku melarang seperti ini, dampak negatifnya apa nih buat aku gitu kan. Kita kalau misalkan orang tua tuh kadang lebih banyak ngomel daripada menjelaskan kan. Ya ibu juga kadang di rumah gitu sama anak ibu. Ibu juga kadang gitu di rumah sama anak ibu kayak jangan ini ya, jangan itu gitu. Tapi anak ibu itu selalu ibu tekankan, kalau memang kamu nggak ngerti sama yang ibu larang, kalau misalkan kamu nggak ngerti sama yang ibu nggak boleh, kamu harus tanya sama ibu. Kalau ibu nggak jelasin kenapa sih bu kok nggak boleh gitu, apa sih bu alasannya kok dilarang gitu. Jadi kesalahpahaman ibu sama anak ibu itu sedikit gitu, maksudnya istilahnya kita nggak banyak salah paham gitu. Jadi kalau misalkan ibu melarang ini jangan keluar malam-malam gitu. Anak ibu kan perempuan nih gitu kan, jangan keluar malam-malam ya nak, nanti kamu kalau misalkan keluar malam-malam bahaya gitu. Kalau udah kayak gitu dia ngerti, oh berarti kalau misalkan aku keluar malam-malam bahaya nih buat aku kan perempuan gitu. Tapi kalau misalkan ibu ngelarang jangan kebanyakan makan manis nanti kamu gendut gitu kan, itu kan kita istilahnya ibu walaupun melarang dia tapi ibu kasih alasan sama dia. Tapi kalau ibu melarang dia, misalkan kamu kalau misalkan pulang itu apa namanya, bajunya tuh langsung ganti baju, jangan langsung main HP gitu. Tapi ibu kerjanya malah aja kayak nggak ngasih penjelasan gitu kan. Mungkin di rumah juga Indah pernah dimarahin gitu ya sama orang tua Indah. Terus nanti anak ibu tuh suka nyeletus kita aja, kenapa sih dilarang banget main HP dulu, nggak ganti baju, kan bajunya udah terakhir istilahnya ini hari Kamis gitu kan besok udah nggak dipakai lagi. Iya, besok udah dicuci, kenapa sih ganti baju, nanti aja ganti bajunya gitu. Kayak anak ibu tuh malas ganti baju gitu lah istilahnya. Tapi kan karena anak ibu udah nanya nih kenapa alasannya, ibu ya pasti harus jawab dong. Ya kalau misalkan kamu gak ganti baju nanti bajunya cepat rusak, karena kan misalnya itu baju buat sekolah, kalau misalkan gak cepat dicuci sekarang, besok Senin kamu gak bisa pakai, masih basah kan, kita nggak tahu cuacanya apa panas apa hujan terus, nanti misalkan baju kamu gak kering gimana. Kalau misalkan baju kamu
cepat ganti baju, cepat ditaruh tempat cucian baju kan nanti bisa langsung dicuci kan gitu. Akhirnya anak ibu langsung aja jalan ke kamar ganti baju terus baru main HP lagi gitu. Indah gimana, jadi Indah udah paham belum? Udah Bu, alhamdulillah udah ngerti kenapa sih kok sering dimarahin kalau dekat sama cowok apa dijemput cowok. Udah ngerti lah Bu. Udah ngerti ya bagaimana orang tua itu sebenarnya. Iya. Setelah ini ibu harap nggak hanya selesai di konseling aja, tapi Indah bisa menerapkan apa yang kita diskusikan sekarang nih. Misalkan yang tadi Indah bilang untuk menyelesaikan salah paham Indah sama orang tua Indah, dan untuk menyelesaikan salah paham teman Indah sama orang tua Indah. Nah, di sini tuh istilahnya Indah sebagai orang yang di tengah. Indah berbicara sama orang tua Indah untuk menyelesaikan salah paham, Indah berbicara sama teman-teman Indah untuk menyelesaikan salah paham juga gitu. Ya ibu harap setelah ini Indah permasalahan yang Indah alami sekarang bisa cepat terselesaikan. Terus mungkin ada beberapa salah paham lagi sama teman-teman Indah atau mungkin sama tetangga-tetangga Indah, itu juga mungkin diskusi kita sekarang ini bisa diterapkan nih sama Indah untuk menyelesaikan masalah-masalah yang lain gitu. Apa penjelasan ibu udah jelas? Sudah Bu, alhamdulillah udah ngerti juga kenapa orang tua saya kok sering marah, jadi udah paham lah Bu. Alhamdulillah kalau gitu. Sekarang gimana nih perasaan Indah? Apa Indah masih merasa ada yang ganjel atau mungkin ada yang belum diceritakan? Enggak Bu, udah lega, kayak ya udah tahu abis ini tuh mau ngapain. Udah plong ya Iya. istilahnya. Berarti masalahnya istilahnya walaupun belum diselesaikan tapi Indah udah merasa ada gambaran nih Indah Iya. merasa menyelesaikannya. Oke. Ada lagi mau diceritain nggak? Udah Bu, kebetulan juga bentar lagi kan masuk Bu. Oh iya ya, oh ya udah mau masuk kelas Iya. ya. Oke. Sebelumnya ibu mau terima kasih sama Indah udah mau menyempatkan hadir ini sampai ngambil waktu jam istirahat. Kamu udah makan belum siangnya? Udah kok Bu tadi. Oh, udah makan siang Iya. ya? Bawa bekal ya? Iya Bu. Oke. Semoga permasalahan dia cepat terselesaikan. Ibu terima kasih udah mau datang ke sini, udah mau menyempatkan waktu. Semoga kedepannya kalau misalkan Indah ada masalah, walaupun masalahnya berbeda bukan sama keluarga atau mungkin sama teman, bisa terselesaikan juga. Terus kalau misalkan nih Indah ada masalah lagi mau diceritain, Indah bisa datang ke sini nggak apa-apa. Nggak perlu chat ibu. Kalau misalkan ibu di ruangan kosong, Indah bisa datang. Atau mungkin teman-teman Indah yang pengen cerita gitu, kasih tahu aja ke ruangan ibu aja gitu ya. Iya Bu. Kasih ya Bu. Iya, sama-sama Indah. Saya ke kelas dulu ya. Oh iya, Bu. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam.